Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue pengen ngebacot lagi tentang ekspektasi setelah menonton episode 1 suatu anime. Kalau kemarin gue ngebacot tentang Mushoku Tensei, kali ini gue bakal ngebacot tentang Kumodesuga Nanika. Niat awalnya sih gitu, pengen bahas episode 1, tapi karena episode 2-nya sekarang sudah keluar, ya udah sekalian aja gue buat impresi setelah menonton 2 episode pertama. Untuk saat ini, kalian bisa nonton Kumodesuga Nanika secara legal lewat channel YouTube Aniwan. Link videonya bakal gue taruh di kolom komentar. Pertama, gue bakal bercerita tentang seberapa taunya gue tentang judul yang satu ini. Gue tuh pertama kali tahu judul Kumodesuga Nanika dari baca manganya di tahun 2017 atau 2018. Setelah itu gue mulai tertarik dengan ceritanya, lalu kemudian gue lanjut baca web novelnya. Kalau nggak salah, gue berhenti ketika Kumoko berevolusi menjadi ras dewa. Nah, setelah gue nonton episode satunya kemarin, seketika gue langsung bingung, kok kayaknya ada yang aneh ya dengan animenya, terutama untuk part bagian teman-temannya Kumoko. Akhirnya gue baru aja sadar kalau ternyata Kumodesuga versi manga menggunakan pendekatan yang berbeda dengan versi light novelnya. Karena gue mulai dari baca manga, rasanya itu aneh banget ketika menonton versi animenya kemarin. Kalau di versi manga, ceritanya jauh lebih berfokus ke perjuangan Kumoko dan cerita tentang teman-temannya hanya sekedar selingan. Sehingga gue mengira kalau teman-teman Kumoko memang ada sebagai plot tambahan saja dan cerita utamanya akan ada di Kumoko. Ya mirip-mirip seperti Ari Fureta lah, fokus ceritanya kan ke Hajime sebagai MC dan teman-teman sekelasnya hanya sekedar sampingan. Tapi setelah ngeliat versi animenya kemarin, terutama di bagian opening, gue langsung sadar kalau teman-teman Kumoko bukan hanya sekedar selingan dan juga mereka bakalan punya story yang cukup penting. Nah, gue tuh langsung buat community post di YouTube yang intinya pengen memastikan apakah ingatan gue yang salah atau gimana. Ternyata banyak komen yang bermunculan dan ngasih tahu kalau di versi light novel, memang teman-teman Kumoko sering diceritakan dan bisa dibilang sebagai MC kedua selain Kumoko. Oh ya, by the way, Kumoko itu nama MC laba-laba kita. Karena dia nggak punya nama, jadi disebut Kumoko atau laba-laba perempuan. Setelah tahu tentang perbedaan ini, gue langsung baca volume 1 light novelnya dan ternyata memang benar, teman-teman Kumoko beneran diceritakan dengan porsi yang hampir sama banyaknya seperti Kumoko. Tapi di sini, Shun adalah MC-nya. Dengan ini barulah gue sadar kalau ada cukup banyak cerita tentang Kumodesuga yang gue lewatkan karena hanya baca manga dan web novelnya. Bahkan ketika gue baca web novel dulu, seingat gue cerita tentang teman-temannya pun tidak terlalu banyak diceritakan. Jadi gue saranin nih, buat kalian yang cuma tahu Kumodesuga Nanika dari manga sama seperti gue, harus mulai beradaptasi dan menerima kalau cerita Kumodesuga memang bukan murni berfokus ke Kumoko saja. Nah, sekarang bagi pembaca novel, pasti notice kalau ada yang beda di versi animenya, terutama di part tentang teman-temannya, atau bakal gue sebut sebagai partnya Shun. Gimana bilangnya ya, part tentang Shun ini kalau di versi anime kena skip satu volume. Jadi, cerita perjuangan Kumoko di dalam gua dimulai dari volume 1, tapi cerita tentang Shun kena skip satu volume dan mulai dari volume 2. Ini unik sih, baru kali ini gua nemu adaptasi anime yang nge-skipnya kayak gini. Tapi setelah nonton episode kedua, gua pun menyadari kalau sepertinya ada penyesuaian cerita. Di episode 2 kan Shun sudah ketemu dengan Hyugo dan bersekolah. Nah, itu sebenarnya adalah cerita di volume 2. Sedangkan cerita tentang masa lalu Faye sebagai tukang bully, itu ada di volume 1. Jadi gua rasa, untuk mengisi bagian yang kena skip sebelumnya, versi anime mencoba membuat alur yang agak sedikit berbeda dengan tujuan menceritakan bagian yang kena skip tadi. Oke, sebagai orang yang baca manga dan novel, pendapat pribadi gua untuk 2 episode pertama Kumodesuga bisa dibilang bagus. Gua suka dengan karakter Kumoko. Versi anime berhasil ngebuat karakter Kumoko terlihat sangat bersemangat dan kawaii. Ini persis seperti ekspektasi gua ketika baca novel dan manganya. Cuma ada satu hal yang gua agak sayangkan, yaitu sisi mengeluh Kumoko dihilangkan setidaknya untuk 2 episode awal ini. Kalau kalian baca di novel, Kumoko tuh punya kedekatan yang cukup intim dengan skill appraisalnya. Di awal-awal dia dapat skill ini, Kumoko pasti mengeluh berkali-kali karena merasa rugi sudah mengambil skill ini. Tapi ketika level skillnya mulai naik, di sini dia mulai memuji-muji skill appraisalnya. Gue pribadi sih sangat terhibur ketika baca di bagian ini. Rasanya seperti dapat hadiah setiap kali Kumoko menaikkan level appraisalnya. Yang paling gue sayangkan tuh, ketika level appraisalnya naik ke 5 dan muncul bar HP, MP, dan SP, itu kalau di novel, dia bahagianya minta ampun karena akhirnya skill ini ada gunanya. Tapi di versi anime, part ini dibuat singkat karena Kumoko dikejar ke labang. Bukannya gue mau bilang yang sekarang jelek, tapi cuma sekedar disayangkan karena ini adalah part yang cukup gue sukai dalam novelnya dan gue pribadi cukup sedih karena justru bagian ini yang kena skip. Nanti kalau cerita di volume 1 udah kelar, gue bakal buat konten yang harusnya ada biar kalian yang gak baca novel bisa tahu bagian apa aja yang kena skip. Oke, sekarang untuk pacing cerita. Melihat adanya beberapa pemotongan di part Kumoko, gua rasa pacing ceritanya bakal terasa cepat. Melihat perkembangan sampai di episode 2 ini, cerita tentang Kumoko masih berada di setengah volume 1. Dengan kata lain, satu volume akan diadaptasi menjadi 4 episode, sehingga bisa diasumsikan kalau satu season Kumodesuga akan sama dengan 3 volume like novelnya.
Sedangkan untuk part Shun, gua rasa bakal jauh lebih cepat lagi karena ada satu volume yang kena skip. So, sebagai penikmat anime, bersyukurlah kalian bisa merasakan anime ini dengan pacing yang cepat dan gak akan bosan ketika menonton animenya. Sekarang untuk bagian CGI atau bentuk monsternya, untuk gua pribadi sama sekali gak ada masalah dengan cara animenya menampilkan CGI. Meskipun warnanya memang terasa vibrant, tapi selebihnya bisa dibilang bagus. Kalau mau contoh CGI yang jelek, bisa kalian lihat dari Shop Nigurat di Overlord. Bagi gua, itu jelek. Atau kalau mau lebih jelek lagi, anime X-Arm bisa jadi contoh yang sempurna. Kalau mau contoh CGI yang bagus, pakai banget, silakan lihat semua anime buatan Ufotable seperti Fate Series. Nah, bagi gua, CGI di Komodesuga masih di batas wajar dan masih bisa diterima. Bahkan ketika pertama kali gua nonton episode satunya, gua cukup terpukau melihat penggunaan CGI-nya. Mungkin kalian lupa, tapi nggak semua studio itu sebagus Ufotable dalam urusan CGI. Setidaknya Mile Fancy, studio yang ngebuat Komodesuga, udah berhasil menampilkan CGI yang cukup halus. Nah, topik berikutnya, banyak yang nanya apakah Kumoko bisa jadi manusia sama seperti Rimuru di Tensura. Jawabannya, bisa. Tapi kemungkinan butuh 3 season untuk sampai di part itu. Cuma, ada satu hal yang harus kalian ingat, ini bukan Tensura. Walaupun premisnya mirip, bukan berarti anime ini niruin Tensura. Kalau kalian baca novel atau manga, ada banyak cerita isekai yang MC-nya berubah wujud jadi monster. Kalau Rimuru jadi slime dan Kumoko jadi laba-laba, ada contoh lain di mana MC-nya jadi bayi naga, jadi pedang, jadi virus, jadi goblin, dan masih banyak lagi. Bahkan di Overlord, Ainsu jadi skeleton loh. So, bisa dibilang, ini adalah premis yang cukup biasa dalam cerita isekai. Jadi, andaikan di kepala kalian muncul pemikiran, kok sekarang banyak anime isekai yang niru Tensura ya? Ya, mending buang jauh-jauh lah pemikiran kayak begitu. Ada juga argumen yang mengatakan kalau Komodesuga itu campuran Tensura dan Arifureta. Nah, untuk argumen ini, gua setuju. Untuk unsur Tensura ada di MC yang terlahir sebagai monster dan muncul di dalam goa. Lalu unsur Arifureta ada di satu kelas yang ketransfer ke dunia lain. Untuk unsur Tensuranya, kalau Rimuru hanya terjebak di dalam goa sebentar saja, lalu dia bisa berubah jadi manusia dengan sangat cepat, Kumoko bakalan butuh waktu yang sangat panjang sebelum dia bisa keluar dari dalam goa dan berubah wujud. Kalau untuk unsur Arifureta, di Arifureta tuh ceritanya lebih berfokus ke perubahan Hajime, sedangkan cerita tentang teman-temannya hanya sekedar selingan saja. Tapi, kalau di Komodesuga, teman-teman Kumoko sama-sama OP karena punya buff dari Dewi, dan mereka pun punya cerita tersendiri yang berjalan berdampingan dengan ceritanya CMC. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Mungkin itu saja sih yang pengen gue share setelah menonton 2 episode pertama Komodesuga. Kesimpulannya nih, episode satunya sedikit melebihi ekspektasi gue, tapi setelah melihat episode kedua, ekspektasi gue rada sedikit turun, terutama karena hilangnya kedekatan antara Kumoko dengan skill appraisalnya. Rasanya seperti ada bagian yang hilang dalam pengembangan karakternya. Kalau untuk bagian Shun, emang agak nyebelin sih bagi pembaca manga. Tapi mau tidak mau, kalian harus menerima kenyataan kalau cerita Komodesuga memang gak berfokus ke Kumoko saja. Nah, kalau untuk perkara CGI, mari kita tunggu sampai Kumoko melawan Fire Dragon di Middle Stratum dan Earth Dragon di Upper Stratum. Kedua momen ini akan sangat mempengaruhi penilaian gua untuk menilai seberapa bagus CGI di versi animenya. Ya, kita tunggu aja lah sampai di sana. Oh ya, satu lagi. Saat ini gue lagi maraton light novel Komodesuga dari awal. Jadi mungkin aja di masa depan nanti, gue bakal buat konten Komodesuga lebih banyak lagi. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Mewtwo. Bang, pilih. Ada dari Nama Tidak Boleh Kosong. Sasuga Ain Sama. Ada dari Ultima. Buat jajan kerupuk bang. Makasih banyak bro. Ada dari Tempemen. Aye. Dari Tempemen lagi, Set F. Dan masih dari Tempemen, gue juga cuma main-main aja. Ya, 300.000 melayang hanya untuk ngomong 3 kalimat itu aja. Makasih bro. Ada dari Lulu, absen dulu bang. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Megane, ada Sensei. Masih dari Lulu, buat beli kopi Granita Sensei. Makasih. Dan masih dari Lulu, Sensei, apakah benar nanti Rudeus itu impotent? Kalau benar, apakah itu karena kebanyakan main sama Roxy? Karena gua nggak mau spoiler, silahkan cek aja sendiri di Google bro. Gampang banget kok buat nyari spoiler ini. Tapi untuk pertanyaan keduamu, bisa gua bilang itu hoax. Ada dari Popoman, Sasuga Ulbert Alain Sama. Gua udah nggak tahu sih mau jawab apa. Ada dari Metro Mini 69 Blok M Cileluk. Pilih Violet atau Airi? Violet, skinnya lebih banyak. Masih dari Metro Mini 69, bang. Bahasa anime Muno no Nana yang punya plot twist berlapis-lapis. Kapan-kapan lah bro. Gue rada males sumpah nonton anime ginian. Nanti aja lah kalau gue udah dapat moodnya. Dan terakhir ada dari Zura. Bahas Kekai Sensen, terserah kata mereka atau detail kecil. Sabar aja bro. Kalau nggak salah udah gue simpan list request ini kok.
So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.